Secara natural kita mencintai harta dan tidak ingin kita bagikan harta itu. Tetapi begitu kita dianjurkan memperbanyak infak dan berzakat, menunaikan kewajiban zakat di bulan puasa, tiba-tiba unsur jasmani kita dikendalikan oleh unsur rohani kita yang ingin membagikan harta itu karena Allah, karena yang memberikan harta kepada kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit manusia yang bersyukur, sedikit manusia yang justru memperturutkan naluri dan sifat dasar rohani yang selalu ingin dekat kepada penciptanya, kepada Allah dengan banyak beribadah, diabaikan. Dan manusia justru lebih banyak memperturutkan kemauan jasadnya, fisiknya untuk banyak-banyak makan, banyak-banyak minum, banyak-banyak istirahat, banyak-banyak bersantai dan lupa dan tidak mensyukuri rohani yang ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar pula bahwa unsur rohani tiba-tiba menjadi pengendali unsur jasmani kita, tapi yang ketiga, tiba-tiba kita mengalami peningkatan kemauan untuk berbuat baik, kemauan untuk beribadah, kemauan untuk berbagi kebaikan mengalami peningkatan. Kemauan itu meningkat tajam, sangat luar biasa. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan tidak hanya membersihkan pikiran, perasaan, dan jiwa kita dan fisik kita dari segala kotorannya, tidak hanya mengangkat unsur rohani menjadi pengendali unsur jasmani, tetapi ibadah yang kita kerjakan sebanyak mungkin di bulan Ramadan itu membuat kita itu mengalami efek pelipat gandaan kemauan, pelipat gandaan kehendak untuk berbuat kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Kita kemudian mendapatkan rasa bahagia, tenang, rasa suka. Tenang, bahagia, dan suka itu yang kemudian membuat kita ingin bersemangat melakukan kebaikan lebih banyak lagi, kebaikan yang lebih banyak lagi, dan kebaikan yang lebih banyak lagi. Itu yang terjadi pada saat kita berpuasa. Oleh karenanya, ini sangat penting bagi kita agar benar-benar memanfaatkan kesempatan. Lalu, ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, di hari-hari berpuasa, baik siang harinya maupun malam harinya, akan sangat membantu kita untuk melatih kesabaran. Kesabaran dalam hal apa? Kesabaran dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan hidup yang unggul dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan hidup itu. Kebiasaan, budaya yang unggul tidak gampang. Membutuhkan kesabaran untuk membentuknya, membutuhkan kesabaran untuk melatihnya, dan membutuhkan kesabaran untuk mempertahankannya, bahkan membutuhkan kesabaran untuk menaikkannya ke level yang lebih tinggi. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang punya budaya hidup, punya kebiasaan hidup yang unggul, disiplin waktu, bertanggung jawab, melayani orang lain, mau berkorban, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang lain. Itu semua tidak bisa dilatih kecuali kalau kita mau bersabar. Dan kesabaran itu sangat terlatih di bulan puasa melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan puasa adalah bulan kesabaran, karena melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu, kita benar-benar mendapatkan kesempatan melatih kesabaran kita, dan begitu kesabaran terlatih, maka kita akan terlatih membentuk kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, yang unggul, yang menyebabkan kita naik level kemanusiaan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian yang kelima, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan puasa. Puasa seluruhnya dengan seluruh ibadah-ibadahnya akan sangat membantu kita dalam mengontrol dan mengendalikan gejolak hawa nafsu kita. Kita ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai segala sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, berupa wanita, laki-laki, harta, dan segala macam. Itu sifat natural yang kita bawa sejak lahir. Tetapi dengan berpuasa, kecintaan kepada segala macam itu, kepada dunia sekuler menjadi terkendali dan terkontrol, dan begitu manusia bisa mengontrol rasa sukanya, rasa senangnya, dan rasa cintanya kepada dunia, disitulah manusia menapaki tahap demi tahap menuju keunggulan kehidupannya. Dan tentu saja yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu akan sangat membantu kita, mempersiapkan diri kita, membuat kita menjadi orang yang pada akhirnya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu wali murid, Ustadz Ustadzah, keluarga besar Yayasan Bina Insan Cendekia, Pasuruan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya puasa dengan seluruh ibadahnya dan ibadah yang kita kerjakan selama bulan puasa bisa membersihkan diri manusia, pikiran, perasaan, dan jiwa serta hatinya. Kemudian juga bisa mengangkat unsur rohani menjadi lebih dominan daripada unsur jasmani, menaikkan kemauan diri manusia untuk berbuat kebaik, melatihkan kesabarannya, optimisme hidupnya, dan sifat-sifat yang unggul, sampai dia juga bisa mengendalikan berbagai kesenangan dirinya, hawa nafsunya, dan padanya dia akan menjelma menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Kelak cita-cita Yayasan Pendidikan Bina Insan Cendekia yang bermoto berkarakter positif, berprestasi optimal akan benar-benar terwujud manakala orang tua, para wali murid, bapak ibu yang sedang di rumah, dan para ustadz dan ustadzah yang bekerja keras hari demi hari mendidik anak-anak kita akan benar-benar menuai hasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita masuki Ramadan dengan penuh iman, penuh rasa syukur, dan penuh rasa cinta dan rindu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan bulan puasa, kita laksanakan ibadah di dalamnya dengan sebaik mungkin, seikhlas mungkin, penuh cinta dan rindu, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan sebagai hamba yang Allah yang bertakwa dan membawa jalan keluar yang dijanjikan oleh Allah buat kita bersama. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kemudahan dalam menjalankan puasa Ramadan di tahun ini, sehingga nanti kita keluar bulan Ramadan ini benar-benar dapat kategori orang-orang yang muttaqin,
semuanya, ayah bunda, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kesimpulan pertemuan pada hari ini adalah kita harus melakukan urutan menjadi insan yang bertakwa dengan baik. Harus kita pahami juga untuk merubah mindset kita agar tidak terpaksa dalam melakukan sebuah ibadah, serta mampu bertahan di rumah saja selama bulan Ramadan ini. Meskipun aktivitas ibadah kita lakukan di rumah saja, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk menjalankan ibadah, untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.